Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial penggunaan software hidrosurvey untuk pengambilan data dengan menggunakan EcoSounder CHC-NAV. Kemudian, terlebih dahulu kita akan melakukan setting untuk koneksi, yaitu setting untuk koneksi baik untuk EcoSounder ataupun untuk GPS. Untuk setting koneksi ini, kita masuk ke menu setting, kemudian masuk ke sistem setting. Pertama kita akan koneksikan terlebih dahulu EcoSoundernya. Kita pilih di sini sounder 1. Untuk di sini akan ada tampilan sounder setting. Pertama dari communication. Untuk communication ini tipe yang kita pakai komunikasinya dengan menggunakan kabel serial, atau di sini kita pilih yang serial port. Dan tadi kita juga sudah lihat COM yang tersambung untuk EcoSoundernya yaitu COM 15. Baud rate-nya yang digunakan adalah 115/200, untuk length-nya 8, untuk check-nya no parity, dan stop bit-nya 1. Dan format yang digunakan untuk EcoSounder CHC-NAV ini adalah SDDPT. Selanjutnya di sini pada tampilan sebelah kanan kita checklist semuanya yang kotak-kotak ada di sini, yaitu wave output, wave shape, dan raw data. Kita checklist semuanya. Oke, untuk komunikasinya kita sudah setting. Selanjutnya kita masuk ke parameter. Parameter di sini berisikan dari paling atas pojok kiri atas di sini waterline. Waterline di sini adalah kedalaman dari transducernya, atau biasa kita sebut draftnya, yaitu dari permukaan air sampai ke dasar transducer itu terendamnya berapa senti. Ini bisa kita masukkan di sini. Kemudian pada work mode kita di sini bisa memilih high, low, pulse, atau step. Untuk kali ini kita akan pilih yang high karena EcoSounder yang kita gunakan ini hanya single frekuensi, jadi kita pilih yang mode high. Apabila kita menggunakan yang dual frekuensi, kita bisa memilih low ataupun high. Oke, kemudian di sini sebelah kanan ada sound velocity. Sound velocity ini sebetulnya ada pengukuran tersendiri untuk sound velocity. Setiap di perairan, baik itu di perairan untuk air asin, air payau, ataupun air tawar, dia sound velocity-nya akan berbeda-beda. Untuk sekarang yang akan kita gunakan sound velocity-nya yaitu kurang lebih di angka 1500 karena kita menggunakannya di perairan air tawar saja. Kemudian di sini pada temperatur kita bisa isikan temperaturnya, kita bisa cek terlebih dahulu dari temperatur airnya dengan menggunakan alat yang sudah ada. Kita bisa masukkan setelah kita melakukan pengecekan. Begitu juga pada kolom salinity. Pada kolom salinity ini kita bisa juga masukkan nilai salinitas air. Begitu juga untuk salinity ini ada alat khusus yang digunakan untuk bisa mendapatkan nilai salinity dari perairan tersebut. Di sini pun sebetulnya juga ada untuk auto temperatur dan calculate by temperature and salinity. Di sini dimaksudkan kalau kita bisa menggunakan auto temperatur, itu kita checklist di sini, maka kita akan mendapatkan temperatur secara otomatis, tapi keakuratannya tidak terlalu tinggi karena temperatur yang didapatkannya bukan menggunakan alat temperatur, hanya dari transducer saja. Untuk salinity harus ada pengukuran khusus atau pengecekan khusus untuk perairan tersebut salinity berapa. Di sini pun kita juga bisa cek untuk calculate by temperature and salinity. Ini checklist di sini bermaksud apabila kita sudah mempunyai nilai temperatur dan salinity, maka nanti kedalaman yang akan kita dapatkan sudah dikalkulat berdasarkan dari salinitas air perairan tersebut dan dari temperatur dari perairan tersebut. Kemudian di sini increment atau biasa disebut gain di sini dia untuk pengaturan seperti cepat rapat gelombangnya seperti itu. Di sini kita bisa buat auto ataupun manual. Kalau auto nanti dia akan auto sendiri berdasarkan
perairannya, nanti dia akan menyesuaikan incrementnya atau gain ini akan otomatis berubah sesuai dengan kepekatan air. Dan frame rate kita pilih yang maksimal saja. Dan di bawah ini ada range-nya kita buat auto. Di sini range ini bermaksud untuk kedalamannya. Di sini kita bisa setting, kalau kita menggunakan manual kita bisa setting untuk kedalaman berapa meter. Misal kalau di sini pilih 5 meter, jadi dia hanya mentok di kedalaman 5 meter. Tapi kalau kita buat auto, nanti dengan seiring ada perubahannya kedalaman, apabila lebih dari 5 meter atau bahkan sampai 250 meter, dia akan auto menyesuaikannya. Nah, di sini kita pilih auto saja. Kemudian di bawah ada solve alarm. Di sini maksudnya adalah apabila solve alarmnya kita on kan, kita nanti akan mendapatkan alarm apabila kedalaman yang dilalui dari echo sounder tersebut, misal di sini soil depth-nya kita buat 0,5 meter. Nah, pada perairan dengan kedalaman 0,5 meter nanti akan muncul alarm. Di sini juga bisa kita off-kan. Ataupun kita bisa buat soil alarmnya kita on-kan, kedalamannya kita bisa atur sesuai dengan keinginan. Misal di sini kita buat 30 cm baru muncul alarmnya, itu juga bisa. Nah, untuk saat ini kita off-kan saja. Kemudian di sini ada depth filter. Depth filter ini dengan maksud pembatasan kedalaman. Misal kita ingin kedalaman yang kita ukur minimal kedalaman misal berapa, 1 meter, kemudian maksimal kedalaman misal 10 meter. Jadi yang akan di save atau disimpan data kedalamannya yaitu antara range 1 sampai 10 meter. Tapi kalau di sini kita nolkan saja, kita kosongi, maka depth filternya dia tidak akan digunakan atau dia akan otomatis merecord semua kedalaman, baik itu nilainya kedalamannya hanya 30 cm, 50 cm, atau bahkan sampai 200 meter, itu tetap akan tersimpan atau terrecord. Selanjutnya yang kita setting adalah position. Position di sini adalah bermaksud seperti yang bisa kita lihat di sini ada gambar kapal ataupun perahu. Di sini maksudnya positionnya adalah posisi dari echo soundernya terhadap kapal. Misal seperti gambar yang bisa kita lihat di sini, dia ada di tengah-tengah, berarti echo soundernya atau transducernya posisinya adalah di tengah-tengah dari kapal. Ini juga kita bisa ganti sesuai dengan device koordinat yang ada di kolom X dan kolom Y. Kita bisa sesuaikan. Untuk saat ini sebagai contoh kita buat 0 saja. Jika sudah, kita tinggal klik aja checklist pada kotak start dan OK. Kemudian setelah soundernya sudah kita setting, selanjutnya adalah kita setting pada GPS. Double klik pada GPS, kemudian akan muncul jendela GPS setting. Pertama kita cek untuk communication-nya atau setting communication-nya. Pertama pada antena tipe di sini akan muncul kalau kita pilih banyak pilihan dari tipe-tipe antena GPS. Tapi yang sudah ada di sini adalah tipe-tipe GPS untuk CHC. Apabila kita menggunakan GPS line CHC, kita bisa menggunakan custom. Custom di sini kita bisa isikan nanti tipe GPS yang kita gunakan itu apa. Kemudian radius ini adalah radius atau GPS itu kan berbentuk bulat. Nilai radiusnya dari tengah sampai tepi GPS itu berapa, kita masukkan. Biasanya informasi itu ada pada GPS atau antena GPS itu biasanya ada angkanya, radiusnya. Begitu juga height ini 0 adalah biasanya adalah ketebalan dari antena GPS itu. Height BH atau beda height atau beda ketebalan atau ketinggian ini juga biasanya ada muncul pada GPS. Ada tertulis pada antena GPS, itu bisa kita isikan di sini. Di sini tadi saya sudah membuat custom untuk
antena GPS-nya T30. Kita tinggal menggunakan kalau sudah kita buat. Kemudian untuk data format yang digunakan GPS-nya adalah GPGGA/GNGGA. Tipe yang kita gunakan yaitu kita menggunakan serial port. Jadi walaupun kita menggunakan Bluetooth, tetap di sini yang kita pilih adalah serial port. Karena nanti dia pada Bluetooth pun akan muncul COM-nya pada nilai COM berapa. So di sini COM yang tadi sudah kita lihat tersambungnya di COM 14. Baud rate-nya adalah 115.200. Untuk length-nya 8, check-nya no parity, stop bit-nya 1. Dan selanjutnya kita atur posisi. Gitu juga sama seperti sounder tadi atau echo sounder tadi, kita juga bisa setting posisinya terhadap kapal. Nanti kita bisa setting untuk posisinya di sebelah sini pada kolom X dan Y. Sekarang kita buat seperti default saja. Kemudian di sini ada height to water. Di sini kita ukur tingginya secara manual dari permukaan air sampai ke tinggi dari GPS. Di sini akan nantinya berpengaruh pada nilai Z atau elevasi. Ini tingginya adalah sekian dari permukaan air sampai ke tinggi antenanya. Jika sudah, dan kita checklist pada kotak start. Selanjutnya klik OK. Kemudian kita tutup jendela sistem setting ini. Selanjutnya untuk start koneksinya kita klik di sini ada gambar kapal. Kita klik. Maka pada tampilan sebelah kiri layar akan muncul nilai baik itu posisi, koordinat dalam bentuk lintang bujur ataupun koordinat dalam bentuk UTM dan HTOV dan nilai dari satelit yang tertangkap. Dan modenya di sini single atau quick atau float nanti juga akan ditampilkan. Kemudian di sini depth atau kedalaman dari yang ditangkap oleh echo sounder itu akan ditampilkan juga. Kemudian di sini untuk mengejas kedalaman, misal ini kedalaman yang tampil di sini ini masih belum akurat sesuai dengan kedalaman realnya, kita bisa adjust kedalamannya dengan kita masuk kembali lagi ke setting, kemudian masuk ke sistem setting lagi, masuk lagi ke sounder. Kita atur parameternya agar pas untuk kedalamannya. Tadi waterline-nya ini harus kita sesuaikan. Waterline yang sekarang kita pakai adalah kurang lebih kedalaman draftnya kurang lebih sekian. Kemudian kita bisa atur juga di sini increment atau tadi gain-nya tadi kita buat manual dan kita sesuaikan di sini gain-nya berapa. Ini nanti akan berpengaruh pada nilai kedalaman. Dan auto temperature kita matikan. Kedalaman untuk saat ini yang sesuai dengan realnya atau sesuai dengan kondisi aslinya kedalamannya adalah kurang lebih sekian. Nah, jika sudah sesuai kedalamannya dengan yang tertera, baik itu yang tertera di layar dan kedalaman aslinya, kita klik OK. Jika sudah, kita tutup kembali untuk jendela sistem setting. Sini kita coba cek lagi antara kedalaman yang tertera dengan kedalaman yang ada di realnya betul atau tidak. Untuk saat ini kedalaman yang tertera dan kedalaman pada aslinya adalah sekian 0,6 sekian atau 0,6 sekian. Kemudian selanjutnya setelah kita setting untuk koneksi baik itu untuk echo sounder ataupun untuk GPS, selanjutnya kita setting untuk perekamannya dengan klik pada menu setting. Kemudian klik recording control. Untuk recording control nanti selanjutnya akan muncul jendela recording control. Untuk metode pengukurannya atau pengambilan datanya di sini ada pilihan by distance, by time, space, atau not space.
yang akan kita gunakan di sini adalah by time. Jadi nanti dia akan terrecord setiap per berapa detik sekali. Jika kita pilih by distance, dia akan terrecord per berapa meter sekali. Yang kita gunakan adalah by time, kita akan merecordnya setiap 1 detik sekali. Kemudian untuk state limitnya, di sini kita pilih single saja. Nah, di sini bermaksud apabila kita pilih single, maka semua status baik itu single, float atau fix akan terrecord. Kalau kita pilih float, dia akan terrecordnya pada status float atau fix saja. Kalau fix, ya hanya fix saja yang record. Nanti apabila dia statusnya float atau single, dia tidak akan record. Nah, di sini kita pilih single, jadi agar semua data, baik itu statusnya single, float atau fix, dia tetap record. Dan di sini ada RMS limit, kita bisa membatasi. Jadi kita bisa membuat kontrol. Jadi misal kita checklist pada RMS dan VRMS, kemudian kita bisa menentukan kedalaman atau akurasi yang akan tersimpan itu pada akurasi berapa. Misalkan di sini HRMS dan VRMS kita checklist, kemudian di sini nilainya 0,1, maka yang akan tersimpan yaitu pada nilai HRMS dan VRMS 0,1 dan 0,2. Apabila HRMS dan VRMS-nya nanti lebih tinggi dari 0,1 dan 0,2, maka dia tidak akan terrecord. Atau sekarang RMS dan VRMS-nya akan saya matikan, jadi pada akurasi berapapun dia akan tetap record. Selanjutnya akan oke saja. Kemudian untuk melakukan recording, kita tinggal klik saja pada sini ada ikon yang berbentuk bulat. Bisa klik. Nah, di sini akan muncul jendela start measuring. Pada kolom name kita bisa memberikan nama untuk file yang nanti akan tersimpan. Untuk pada kolom name di sini hanya bisa kita memberikan namanya 2 huruf saja. Misal kita namainya dengan nama PM misalkan. Kemudian di bawahnya ada kolom auto switch. Di sini tertulis switch per 3500. Artinya nanti setelah kita merecord 3500 titik atau dari alat ini merecord 3500 titik, dia akan switch ke file baru. Makanya di sini pada sebelah kanan ada number. Nanti akan muncul file dengan nama BM1 berisi 3500 titik, dan nanti akan muncul BM02002 untuk 3500 titik selanjutnya. Di sini juga kita bisa pilih dia akan switch per berapa titik, atau kita bisa pilih juga not switch. Jadi kalau not switch, titik yang terrecord berapapun dia tidak akan switch ke file baru, dia tetap hanya satu file saja. Nah, misalkan di sini kita pilih yang not switch, jadi dia tidak switch walaupun titiknya ada banyak. Ya sudah, kita tinggal tekan OK saja. Kita akan mulai merecord data per 1 detik. Karena di sini posisinya kita tidak bergerak, maka di sini akan bertumpuk-tumpuk poinnya. Atau kita bisa lihat di bagian layar sebelah kiri, di sini ada ID. ID-nya dia akan bertambah secara terus-menerus selama dia merecord 14, 15 dan seterusnya sampai nanti kita stop. Itu untuk melakukan recording data. Kemudian jika kita sudah selesai melakukan pengukuran, selanjutnya kita bisa stop untuk recording datanya dengan menggunakan icon kotak di atas ini. Kita klik. Recordingnya sudah selesai. Sini pada gambar kapal dia tidak akan record lagi. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.